Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rahmat Kadafi. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan cara mengelompokkan sebuah data menggunakan pivot table. Pertama, perlu kita ketahui pivot table merupakan sebuah rangkuman yang berupa tabel dari data table yang telah tersedia sebelumnya. Guna dari pivot table ini yaitu kita merangkum atau mengelompokkan beberapa data saja dari tabel yang telah tersedia. Misal ada sebuah tabel seperti ini. Kita hanya ingin mengelompokkan field nama barang dan field pada bulan Januari saja. Kita hanya ingin menampilkan dua field ini tanpa perlu menghapus field-field yang ini. Selanjutnya setelah itu terdapat beberapa operasi yang bisa kita terapkan dalam pivot table ini seperti sortasi, penjumlahan, rata-rata, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan pivot table ini, kita dapat menghitung rata-rata atau menjumlahkan sebuah data atau nilai dengan cepat. Tentunya ini lebih efisien dibandingkan kita memasukkan rumus, kemudian kita memilih field yang mana yang akan kita jumlahkan. Nah, pada pivot table ini terdapat dua fitur. Yang pertama adalah field list. Field list ini merupakan tempat atau daftar list-list yang telah kita masukkan ke dalam pivot table. Yang kedua ada pivot table area, merupakan tempat untuk field menyajikan datanya dengan cara tertentu. Pertama, ada tempat untuk filter. Filter ini diisi dengan field yang mana data dari field tersebut kita bisa saring atau kita filter untuk menampilkan data tertentu saja. Contohnya seperti ada field nama barang ini. Kita hanya ingin menampilkan barang Argus atau barang bir brand saja tanpa kita perlu menghapus data yang lainnya. Yang kedua ada area kolom. Pada area kolom ini, data dari field yang kita masukkan ke area kolom ini akan disajikan secara horizontal atau tersusun menyamping. Nah, data dari field tersebut akan menjadi sebuah header baru pada pivot table tersebut. Contohnya seperti ada sebuah field nama bulan. Kemudian kita masukkan field tersebut ke kolom ini atau area kolom. Maka field isi atau data dari field bulan tersebut akan tersusun secara horizontal atau dia akan menjadi header baru seperti ini. Ada Januari, Februari, Maret, dan seterusnya yang mana merupakan awalnya sebuah data yang tersusun secara vertikal atau ke bawah dan headernya adalah bulan. Kemudian ada area untuk rows atau baris, yang mana jika kita masukkan field kepada area rows ini, data dari field tersebut akan tersusun secara vertikal atau menurun dari atas ke bawah. Seperti jika kita masukkan field nama barang ke rows ini, maka dia akan tersajikan seperti ini. Kemudian ada field value, yang mana data dari field yang kita masukkan ke value ini akan disajikan sesuai dengan field sebelumnya, sesuai dengan kolom yang ada di sini dan data yang ada di sini. Untuk pemahaman selanjutnya, langsung saja kita mengerjakan studi kasusnya. Nah, di sini ada sebuah data yang mana merupakan sebuah laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini, kita ingin
mengetahui berapa omset penjualan, berapa omset penjualan yang didapat dari sales ini. Tentunya jika kita lihat secara begini, kita akan sulit. Maka dari itu kita gunakan pivot table untuk mempercepat kita merangkum data tersebut. Nah, fitur pivot table ini biasanya terdapat pada insert atau data. Setelah itu kita tekan OK. Nah, jika field-field dari data sebelumnya telah ada pada field list ini, artinya pivot table telah dibuat. Tinggal kita merangkum data apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, setelah kita lihat pivot table-nya berhasil, langsung saja kita kelompokkan atau rangkum data dari table sebelumnya. Misal, pertama, kita ingin menampilkan omset setiap sales atau setiap kasirnya. Itu dengan cara pertama pada field sales ini kita masukkan pada area row. Atau kita bisa masukkan ke area kolom. Nah, yang mana data dari field sales ini akan menjadi sebuah header baru. Kemudian kita masukkan total, yang mana merupakan ini sebuah total penjualan yang didapat dari sales tersebut. Kita masukkan ke value. Ini dia adalah hasil penjualan setiap sales. Kita juga bisa menyajikannya secara tersusun seperti ini. Kemudian kita hanya ingin atau kita merangkum hanya untuk omset pembelian setiap pelanggan saja, yaitu dengan cara field pelanggan ini kita masukkan kita sajikan ke sini. Maka setiap nama-nama pelanggan ini akan tersusun ke bawah dan setiap total pembeliannya ada di sampingnya. Dia tersusun secara otomatis. Tentu akan lebih cepat dibandingkan kita mencari satu-satu namanya. Kemudian bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan atau merangkum omset setiap penjualan dari item? Maka field item atau nama barang ini kita sajikan di row. Nah, ini adalah hasil omset dari penjualan setiap item. Bagaimana jika kita ingin menampilkan jumlah pembelian setiap item? Field total ini kita ganti dengan field banyak. Nah, ini dia rangkuman dari jumlah penjualan setiap item. Yang mana tentu akan lebih cepat dibanding kita menghitung 1000 lebih data pada tabel ini. Bagaimana jika kita ingin menampilkan jumlah transaksi atau banyaknya transaksi setiap item ini? Kita bisa menerapkan
fungsi count pada field banyak ini. Itu dengan cara yang awalnya sum kita ubah jadi count. Nah, nih. Pada item Argus terdapat 34 transaksi pada 1000 data ini. Itulah dia cara menyajikan berapa banyaknya jumlah transaksi dengan pivot table, yang mana tentunya lebih cepat dan lebih efisien jika kita menghitung secara manual atau satu-satu pada 1000 data ini. Bagaimana jika kita ingin menampilkan omset setiap pelanggan per salesnya? Maksudnya kita ingin menampilkan berapa banyak penghasilan dari pelanggan berdasarkan salesnya. Kita bisa melakukannya dengan cara pertama, sales kita sajikan secara menyamping seperti ini. Kita buat sales ini menjadi header. Kemudian pada field pelanggan ini kita sajikan secara menurun. Kemudian kita masukkan total omsetnya sebagai value nilai. Nah, otomatis pada field total ini dia akan tersusun. Untuk pelanggan Hikmah ini omsetnya ada di sales Rizna dan Wira dengan total sekian. Itu cara merangkum jumlah omset setiap pelanggan per salesnya. Bagaimana jika kita ingin menampilkan jumlah penjualan sales per item? Berarti pada pelanggan ini kita masukkan nama barang. Nah, ini dia merupakan rangkuman jumlah penjualan sales per items, yang mana sales Albi dia menjual sebanyak 81 Argus, 52 berbrand, dan seterusnya. Tentu akan lebih cepat jika kita merangkum secara manual dengan melihat tabel yang banyak ini. Itulah dia beberapa contoh penggunaan pivot table. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.